بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، حيث قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Hamba Allah, ikhwan akhwat rahimani rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk tetap hadir di majelis ta'lim. Tidak lain tujuannya adalah untuk menimba ilmu agama. Karena sebagaimana yang dikatakan di dalam sebuah syair, syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Ilmu itu akan tinggi nilainya apabila yang kita cari itu adalah tinggi juga. Nah, sekarang yang kita bahas itu adalah lanjutan kajian daripada Ustadz kita, Ustadz Zamzami hafizahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepadanya, yaitu masalah mahabbatullah, yaitu kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Ilmu itu akan tinggi nilainya dan harganya apabila yang kita cari itu sesuatu yang tinggi juga. Sekarang yang kita bahas itu adalah al-aqidatu fillah. Akidah tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan akidah, ketika kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan inilah kita akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lewat kita telah mengatakan ada sebahagian orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada Islam, yang kita kenal dengan yang namanya Jahmiyah. Di antara salah satu kesalahan mereka itu adalah mereka itu tidak mensifati Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak memberikan nama untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila nama dan sifat-sifat Allah tidak ada, lantas bagaimana nanti kita itu berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang akan kita baca? Misalnya kita mengatakan ya Rahman, hai yang Maha Pengasih. Orang-orang Jahmiyah itu, mereka itu tidak mengakui ada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam pembahasan masalah sifat itu, disinilah banyaknya tergelincir orang-orang yang menisbatkan mereka kepada Islam. Kita lihat yang lain. Ada di antara orang-orang yang menisbatkan diri mereka itu kepada Islam, hanya menetapkan
3 nama dan sifat Allah saja. Kemudian ada lagi di antara orang-orang yang menisbatkan diri mereka itu kepada Islam, menetapkan bahwa nama dan sifat Allah itu hanya 7 saja. Kemudian ada lagi di antara orang-orang yang menisbatkan diri mereka itu kepada Islam, mengatakan bahwa sesungguhnya sifat Allah itu hanya 20 saja. Inilah yang akan kita bahas. Kita ulang dan sering kita ulang. Seorang makhluk saja seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu sifatnya itu banyak sekali. Dia itu amanah, terpercaya, penyantun, orangnya kuat, kekar, itu semuanya sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai seorang hamba, kadang-kadang satu makhluk Allah itu mempunyai lebih daripada 10 sifat. Itu baru makhluk. Bagaimana dengan yang memberikan sifat itu sendiri kepada makhluknya? Apakah kita akan membatasi makhluk sifat-sifat Allah itu hanya 3 saja? Apakah kita akan membatasi sifat Allah itu hanya 7 saja? Apakah kita akan membatasi sifat Allah itu hanya 20 saja? Atau apakah kita akan membatasi sifat Allah itu hanya 50 saja? Atau apakah kita membatasi sifat Allah itu hanya 99 saja? Hamba Allah yang senantiasa meluangkan waktunya untuk mencari ilmu, rahimani rahimakumullah. Sebelum kita memasuki yang namanya mahabbatullah, yaitu kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Al-mahabbah yaitu cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu merupakan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat Allah itu ada macam-macamnya. Yang pertama ada namanya sifatul zatiyah. Sifat Allah yang pertama itu pembahagiannya adalah sifat zatiyah, yaitu sesuatu yang berbentuk benda. Ada sebuah kaidah yang harus kita pahami baik-baik di dalam masalah akidah. Kaidah tersebut adalah al-amsalu fil aqidah litaqribil fahmi la litaswiril haqa'iq. Permisalan di dalam masalah akidah adalah litaqribil faham, untuk mendekatkan kepemahaman, la litaswiril haqa'iq, bukan bentuknya yang asli. Kita contohkan. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mensifati di dalam Al-Qur'an, Allah itu mempunyai sifat tangan. Juga di dalam Al-Qur'an atau di dalam sunnah, Allah juga mensifati makhluknya itu juga mempunyai sifat tangan. Apakah sama tangan Allah dengan tangan makhluk? Kita contohkan dengan contoh yang paling dekat saja. Gajah mempunyai kaki. Semut juga mempunyai kaki. Apakah sama kaki semut dengan kaki gajah? Itu baru perbedaan di antara makhluk. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati makhluknya itu, ada di antara makhluk itu rahim, yaitu maha penyayang. Allah sifati sebahagian makhluknya dengan rahim, seperti Allah sifati Rasulullah dengan rahim. Kemudian Allah sifati juga dirinya dengan rahim. Pertanyaannya, apakah sama rahimnya Allah dengan rahimnya makhluk?
Ketika ada seseorang makhluk yang dia itu sifatnya bagus, maka kita akan mengatakan Allahu min babi aula. Ketika ada seorang makhluk yang dia itu sifatnya bagus, maka Allah akan lebih bagus lagi dari makhluk itu. Dari sinilah sebuah kaidah, permisalan di dalam bab akidah itu adalah litakribil faham, untuk mendekatkan pemahaman kita, bukan untuk menentukan ini asli bentuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan Allah itu mempunyai tangan, Allah itu mempunyai tangan, akan tetapi bagaimana bentuknya? Allahu a'lam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya, dia itu mempunyai kaki, bagaimana kaki Allah Subhanahu wa taala? Allahu a'lam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya, dia itu punya telinga dan punya mata, bagaimana telinga dan mata Allah Subhanahu wa taala? Allahu a'lam. Dari sinilah perkataan Imam Malik rahimani rahimakumullah, was-su'alu anhu bid'ah. Menanyakan kaifa atau bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh. Atau di dalam bahasa lain, itu merupakan perkara-perkara yang muhdats, atau perkara-perkara yang tidak ada alasannya, atau perkara-perkara yang diperbaharui. Hamba Allah rahimani rahimakumullah. Tadi kita telah mengatakan sifat Allah. Yang pertama ada namanya sifat zatiyah, yaitu berbentuk zat. Seperti Allah mensifatkan dirinya, Allah itu punya tangan. Itu berbentuk zat. Sesuatu yang tidak akan terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mensifati dirinya mempunyai kaki, mempunyai pendengaran, mempunyai mata, mempunyai penglihatan, mempunyai jari jemari. Itu namanya sifat zatiyah. Yang kedua, ada sifat Allah itu namanya sifatul fi'liyah, yaitu perilaku Allah Subhanahu wa taala atau pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Allah mensifatkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah an-nuzul, yaitu turun dari langit ke langit bumi. Itu adalah sifat fi'liyah, yaitu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas arasy. Ini merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah itu berbicara langsung kepada Nabi Musa. Ini merupakan sifat fi'liyah, yaitu sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbedaan antara sifat zatiyah dengan sifat fi'liyah ini, kalau sifat zatiyah itu adalah sesuatu yang terus ada atau terus menempel di dalam diri Allah Subhanahu wa taala, tidak berpisah. Seperti tangan tidak akan mungkin berpisah, seperti kaki tidak mungkin berpisah. Kita ulang, al-amsilatu fil aqidah litakribil faham. Permisalan di dalam akidah itu adalah untuk memberikan pemahaman kepada kita, bukan bentuk aslinya. Ini kaidah ini harus kita hafal baik-baik. Sedangkan di dalam sifat fi'liyah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kadang Allah lakukan, kadang tidak. Seperti an-nuzul. Sebagaimana yang dicontohkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha yanzilu ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Sesungguhnya Allah itu turun ke langit dunia apabila tersisa sepertiga malam terakhir. Berarti Allah itu kadang turun, kadang tidak.
Ini namanya sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah itu kadang dilakukan dan kadang tidak. Contohnya yang lain. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah itu berbicara kepada Nabi Musa. Kadang Allah berbicara kepada sebahagian Nabi, kadang tidak. Berarti dari sini dapat juga kita ambil istinbat. Ketika Allah bicara, maka dia berbicara. Ketika dia tidak berbicara, berarti dia diam. Nah, sifat diam ini juga merupakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, sifat Allah itu adalah sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu adalah sesuatu yang tidak berbentuk. Seperti misalnya kita. Kita manusia itu punya tangan, punya kaki. Tangan itu jelas, kaki itu juga jelas. Kemudian kita sebagai manusia berjalan. Berjalan kita itu nampak. Nah, manusia itu kadang dia punya sifat penyabar. Kadang dia punya sifat kasih sayang. Kadang dia punya sifat lemah lembut. Inilah yang namanya sifat al-ma'ani. Yaitu sifat ma'ani terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ulang. Permisalan di dalam akidah li taqribil faham, untuk mendekatkan pemahaman kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai tangan. Allah Subhanahu wa ta'ala kadang dia turun, kadang tidak. Tinggal sifat yang ketiga, yaitu sifatul ma'ani, yaitu sifat maknawi. Apa contoh sifat maknawi itu? Contohnya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan di antara salah satunya adalah Al-Mahabbah, yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dalam makhluk misalnya, kalau sifat zatiyah, tangan bisa kita lihat. Kalau sifat fi'liyah, perbuatan juga bisa kita lihat. Akan tetapi sifat maknawiyah itu sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti sifat maknawi itu adalah sesuatu yang tidak bisa berpisah dengan Allah, akan tetapi juga tidak bisa disaksikan. Nah, pembahasan yang dibahas oleh Ustaz Zamzami kita, yaitu adalah sifat maknawi. Jadi sifat Allah itu banyak. Apabila kita telah melihat bagian dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sifat zatiyah, ada sifat fi'liyah, ada sifat maknawiyah. Berapa sifat Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah masih mau juga kita mengatakan bahwa sifat Allah itu masih 7? Apakah juga kita mau mengatakan bahwa sifat Allah itu hanya 20? Apakah kita mau mengatakan hanya sifat Allah itu hanya 99 saja? Dari pembahagian ini saja, tidak bisa kita membatasi sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hamba Allah rahimani rahimakumullah, di antara alasan orang-orang mengatakan bahwa sifat Allah itu hanya 7 saja, atau di antara alasan mereka yang mengatakan bahwa sifat Allah itu hanya 20 saja, tidak lain, tidak bukan adalah bil akal, yaitu dengan akal pikiran. Sering kita ulang bahwa sesungguhnya akidah seluruh yang namanya agama Islam itu tidak pernah mendatangkan sesuatu yang tidak masuk akal. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita syariat-syariat yang tidak bisa dirubah. Semuanya itu sesuatu yang tidak mungkin tidak masuk akal. Hanya saja akal kita itu tidak sampai. Makanya di dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Ibrahim Al-Hamad yang berjudul Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaah, yaitu Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Di antara kekhususan Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah adalah
la ya'ti bil muhal wa qad ya'ti bil muhar. Akidah kita itu tidak akan pernah mendatangkan sebuah akidah yang tidak masuk akal. Akan tetapi akal kitalah yang tidak bisa sampai. Makanya kalau kita bawa di dalam kehidupan sehari-hari, akal kita pun di dalam kehidupan sehari-hari itu berbeda. Apakah sama akal orang yang kerjanya mancing dengan akal orang yang kerjanya misalnya ngojek misalnya? Apakah sama akal mereka? Apakah sama akal seorang guru dengan akal seorang petani? Apakah sama? Jawabannya tidak sama. Terus kenapa kita mengukur-ngukur nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan akal? Ini merupakan alasan, yaitu dengan akal. Makanya sifat yang tujuh itu mereka itu menetapkan bahwa sesungguhnya sifat yang tujuh ini sesuatu yang ada pada makhluk hidup dengan cara akal, yaitu seperti mendengar, melihat, berbicara, hidup, bergerak. Inilah yang ditetapkan oleh mereka. Cuman 7 saja. Saudara kaum muslimin, hamba Allah rahimani rahimakumullah. Kemudian mahabbatullah, yaitu kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak dalil yang mengatakan kalimat-kalimat habba yuhibbu, yaitu kasih sayang. Tujuan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalimat semacam ini di dalam Al-Qur'an atau juga di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Yaitu agar kita mensifati Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu Maha Penyayang. Bahwa Allah itu cinta. Makanya kita lihat di dalam Al-Qur'an dan sunnah ada kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala itu mencintai sebuah perbuatan. Di dalam ayat yang lain, ada kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala mengatakan mencintai sebuah ucapan. Kadang Allah Subhanahu wa taala mencintai sesuatu perbuatan akhlak yang mulia. Ini semuanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, tujuannya tidak lain tidak bukan agar kita sebagai seorang makhluk menetapkan bahwa Allah itu mempunyai sifat kasih sayang. Dan ini tidak cukup hanya kepada sifat mahabbah saja. Seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita contohkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 4, "Innallaha yuhibbul muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang. Takwa ini merupakan sebuah perbuatan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha yuhibbul muttaqin." Allah cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Ali Imran ayat 146, Allah mengatakan, "Innallaha yuhibbul muhsinin." Allah itu suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini juga ada sifat mahabbah. Ini sebuah perbuatan. Kemudian, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Allah itu suka dan cinta kepada mereka-mereka yang mau bertaubat, dan Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang-orang yang mau bersuci dan membersihkan diri mereka, baik secara zahir ataupun secara batin. Nah, ayat-ayat ini itu merupakan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada sebuah perbuatan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan sifat mahabbah, kita pun harus menetapkan bahwa Allah itu mempunyai sifat mahabbah, yaitu mempunyai sifat kasih sayang. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Qur'an mensifatkan sebuah sifat mahabbah ini. Seperti misalnya, wallahu yuhibbus sabirin. Allah itu suka kepada orang-orang yang sabar. Di dalam ayat yang lain, innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu suka kepada orang-orang yang berlaku adil. Juga sifat mahabbah. Kemudian di dalam ayat yang lain, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu suka kepada orang-orang yang bertawakal kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah itu suka kepada orang-orang yang berjihad di jalannya. Saffa, dalam keadaan berbaris. Ka'annahum bunyanun marsus. Ibarat mereka itu adalah ibarat benteng yang sangat kokoh. Ini juga kalimat-kalimat mahabbah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalimatan khafifatan fil lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila ar-rahman, subhanallah wa bihamdih, subhanallahul azim. Ada dua kalimat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dua kalimat ini mudah diucapkan oleh lidah. Khafifatan fil lisan, kita mengucapkannya itu sangat mudah. Thaqilatan fil mizan, dia itu atau dua kalimat ini berat di dalam timbangan, mudah diucapkan, berat di dalam timbangan. Habibatani ilar rahman, disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suka. Ini di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habibatani ilar rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala mensukai atau mencintai dua kalimat tersebut. Apa kalimat tersebut? Kalimat itu adalah subhanallahu wa bihamdi, subhanallahul azim. Mudah diucapkan, berat di dalam timbangan. Cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam hadis yang lain dari Samurah bin Jundub, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbul kalami ila Allah arba'. Ada 4 kalimat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahabbul kalimati ila Allah arba'. Ada 4 kalimat yang Allah itu suka. Apa 4 kalimat tersebut? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 4 kalimat yang Allah itu suka. Lagi-lagi sifat suka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, la yadurruka bi ayyihinna bada. Tidak menjadi masalah manapun yang manapun kalian dahulukan. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Atau kita membaca Allahu akbar, wa la ilaha illallah, walhamdulillah, wa subhanallah. Tidak menjadi masalah kata Rasulullah, manapun yang kalian mulai dari 4 kalimat ini. Ahabbul kalami ilallah, ada 4 kalimat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Asyad Abdul Qais, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seorang sahabatnya, inna fika khoslatain yuhibbuhum Allah. Sesungguhnya kamu, hai Abdul Qais, mempunyai 2 sifat yang Allah itu suka.
kepada sifat tersebut. Lagi-lagi kalimat mahabbah, suka Allah Subhanahu wa taala. Apa yang demikian sifat itu? Al-hilmu wal ana, yaitu sifat kasih sayang dan sifat kelembutan. Allah itu suka kepada orang yang kasih. Allah itu suka kepada orang yang berlemah lembut. Hamba Allah rahimani rahimakumullah. Kemudian hadis yang terakhir yang akan kita baca yaitu hadis Ubadah bin Samit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahabba liqa'a Allah, ahabba Allahu liqa'ah." Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan suka bertemu dengannya. Lagi-lagi kalimat mahabbah, suka. Dari keterangan yang panjang ini, hamba Allah rahimani rahimakumullah, kita lihat di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mensifati dirinya dengan sifat rasa suka. Bagaimana mungkin orang yang telah memberikan kepada kita kasih sayang, orang yang telah memberikan kepada kita kehidupan, orang yang telah memberikan kepada kita seluruh fasilitas rizki, harta, anak, seluruhnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukankah ini rasa suka Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Coba kita lihat bumi yang kita tempati, rumah yang kita tempati, kendaraan yang kita pakai. Bukankah ini semua rizki Allah Subhanahu wa taala? Bukankah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita, Allah itu suka kepada kita? Walaupun suka tersebut itu ada bahagiannya lagi. Ada suka itu suka yang secara umum, ada yang suka itu suka secara khusus. Kemudian apalagi alasan kita untuk mencampakkan sifat mahabbah terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tanya kepada orang-orang yang mengatakan bahwa sifat itu hanya 7, ketika kita tanya kepada orang yang mengatakan bahwa sifat Allah itu hanya 20 saja, apa alasan mereka ketika mereka mencampakkan rasa mahabbah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Bahkan yang sangat menakjubkan, mereka-mereka yang mengatakan bahwa sifat itu hanya 7 saja, itu kadang-kadang ada kalimat-kalimat di dalam Al-Quran lebih banyak ditentukan atau lebih banyak dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sifat-sifat yang telah mereka sifati. Seperti kalimat misalnya Al-Hayy, yaitu hidup. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat-kalimat hayy atau kalimat-kalimat hidup itu lebih sedikit daripada kalimat-kalimat mahabbah. Kalimat hayy di dalam Al-Quran ataupun sunnah itu lebih sedikit daripada kalimat mahabbah. Dengan artian kalimat mahabbah itu lebih banyak ada di dalam Al-Quran. Kemudian kenapa juga ditetapkan ada hayy, tidak ada mahabbah? Inilah yang namanya sifat Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah rahimana rahimakumullah. Kemudian sedikit kita mengatakan bahwa sesungguhnya yang mengatakan atau menyatakan bahwa Allah itu hanya mempunyai sifat 7 saja atau sifat 20 saja, itu adalah mereka-mereka yang mengatakan mereka itu adalah pengikut Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Abu Hasan Al-Asy'ari, dia itu merupakan seorang ulama ahlu sunnah. Hanya saja di awal kehidupan Abu Hasan Al-Asy'ari tersebut, dia itu adalah manhajnya Al-Mu'tazilah. Karena gurunya yang tidak lain tidak bukan adalah ayah angkatnya sendiri,
memang manhajnya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu apa? Mu'tazilah itu adalah orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu mempunyai nama, tetapi Allah itu tidak mempunyai sifat. Inilah manhaj Abu Musa al-Ash'ari di awal-awal kehidupan. Sampai umur 40 tahun dia tetap bermanhaj dengan manhaj Mu'tazilah. Kemudian akhirnya dia berpindah kepada manhajnya Al-Kullabiyah. Manhaj Kullabiyah itu tidak jauh berbeda dengan manhajnya Mu'tazilah, juga dekat dengan manhajnya orang-orang Asy'ari. Kemudian baru dia berpindah kepada manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga Abu Hasan al-Ash'ari ketika dia berkhutbah mengatakan kepada seluruh orang, "Hai manusia, sesungguhnya saya pada hari ini meninggalkan akidah saya, yaitu akidah Mu'tazilah, saya tinggalkan sebagaimana saya meninggalkan jubah saya ini." Maka dia pun membuka jubahnya dan menanggalkan jubah tersebut. Saya tinggalkan akidah ini sebagaimana saya meninggalkan jubah saya ini. Kemudian datang orang-orang mutaakhirin, orang-orang yang mengaku-ngaku mereka itu adalah pengikut Abu Hasan al-Ash'ari. Mereka nisbatkan kepada al-Ash'ariyah. Padahal kalau kita lihat sejarah, sesungguhnya Abu Hasan al-Ash'ari tersebut di akhir kehidupannya itu adalah manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena dengan memutarbalikkan sejarah, banyak kadang-kadang kita itu tertipu. Banyak ulama-ulama itu yang dinisbatkan kepadanya, akan tetapi itu semuanya adalah bohong belaka. Di antara salah satunya ketika orang-orang zaman sekarang menisbatkan diri mereka itu adalah pengikutnya Abu Hasan al-Ash'ari. Padahal Abu Hasan al-Ash'ari tersebut berlepas diri dari akidah mereka. Sebagaimana orang-orang Syafi'iyah menisbatkan diri mereka kepada Imam Syafi'i, padahal Imam Syafi'i itu berlepas diri dari akidah dan keyakinan Syafi'iyah tersebut. Begitu juga dengan orang-orang Syiah. Banyak mereka menisbatkan perkataan-perkataan tersebut kepada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal cucu Rasulullah itu berlepas diri daripada akidah-akidah orang Syiah tersebut. Makanya sejarah di dalam Islam itu sangat penting. Untuk mengetahui apa asal muasal dan dari mana diambil akidah ini. Hamba Allah, rahimani rahimakumullah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan kepada kita kehidupan dengan akidah-akidah yang benar, sehingga Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan di dalam sebuah perkataannya, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Jalan yang lurus itu yang pertama adalah Islam itu sendiri. Islam yang dibarengi dengan akidah yang benar. Ketika kita telah bermanhaj atau berakidah yang benar, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihidupkan dan dimatikan juga di dalam akidah yang benar. Hidup dalam akidah yang benar, bertemu Allah juga dengan akidah yang benar. Mungkin pada kesempatan kali ini kita cukupkan dulu pengajian singkat kita. Kalau ada salah dan janggalnya kami banyak-banyak minta maaf. Dan kami ulang sedikit lagi bahwa sesungguhnya setiap sesuatu yang Allah katakan di dalam Al-Quran dan juga yang dinisbatkan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnah, semuanya merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagaimana sifat Allah, itu hanya Allah lah yang mengetahui. Dan di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan atau tidak mengatakan bagaimana asli sifat Allah itu, tujuannya adalah al-imanu bil ghaib, yaitu bukti keimanan kita dengan sesuatu yang ghaib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.